Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu mampu untuk istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, video pada kali ini yaitu request daripada teman-teman kita yang menginginkan video telah lalu tentang cerita ataupun kisah saya sendiri di saat nyantri di Pondok Pesantren Nanggoro Aceh Darussalam untuk ditranslate dalam bahasa Indonesia, karena pada video yang dahulu yaitu berbahasa Aceh. Baiklah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kami akan menceritakan ataupun saya akan menceritakan bagaimanakah kisah pertama sekali kami mondok di Nanggoro Aceh Darussalam. Berawal daripada tahun 2001 di saat kami tamat SMP pada waktu itu, dan di saat akhir daripada sekolah SMP kami dikumpulkan oleh kepala sekolah dan ditanyakan satu persatu per murid setelah tamat akan melanjutkan sekolah di mana. Maka pada waktu itu di saat kepala sekolah menanyakan kepada saya sendiri, saya menjawab insyaallah saya akan melanjutkan sekolah di Nanggoro Aceh Darussalam. Berawal dari inilah, dan di saat sehari-hari pada waktu itu aktivitas saya yaitu masih status santri di Madrasah Nurul Falah, Kampung Ujung Tanjung, Dusun Tua Limbur, SP4. Yang mana ustaz ataupun pembimbing ataupun kepala daripada Madrasah Nurul Falah pada waktu itu berpasan dengan ustaz yang alumni dari Nanggoro Aceh Darussalam, yaitu alumni Lepung Banda Aceh. Di saat kami sekolah madrasah, Tengku Amri tersebut selalu menceritakan kepada kami, menyemangat kepada kami betapa kentalnya, betapa kuatnya masih penggalian kitab kuning di Nanggoro Aceh Darussalam. Dan beliau juga selalu menceritakan kepada kami tentang ulama-ulama yang alim di Nanggoro Aceh Darussalam. Beliau banyak menceritakan kepada kami setiap hari tentang keilmuan yang tinggi para ulama-ulama karismatik yang ada di Nanggoro Aceh Darussalam. Berawal dari situlah ketertarikan kami untuk mondok ke Nanggoro Aceh Darussalam. Singkat cerita, kami juga pernah ditawar ataupun saya juga pernah ditawar oleh tetangga saya untuk mondok di Pondok Pesantren Al Husain, Semarang, Jawa Tengah. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Acehlah sebagai tujuan dan Acehlah sebagai pilihan. Bukan dalam arti kata di Jawa penggalian kitab kuningnya kurang, tidak sama sekali. Tetapi dikarenakan pada waktu itu setiap hari kami mendengarkan cerita tentang ulama-ulama Nanggoro Aceh Darussalam, kealiman ulama yang karismatik di Nanggoro Aceh Darussalam, maka dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, Acehlah sebagai pilihan untuk menuntut ilmu agama kami selanjutnya. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2001. Berawal dari situlah kami berangkat ke Nanggoro Aceh Darussalam yang dibimbing langsung oleh Tengku Padang ataupun Tengku Syarifuddin. Beliau menikah dengan masih famili dengan pimpinan Pondok Pesantren Dayah Nurul Islam Bababuluh, Sawang, Aceh Utara. Maka pada tahun itu diantarlah kami ke Nanggoro Aceh Darussalam
dan bertepatan pada tahun itu yaitu sebelum bulan puasa. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat ke Aceh, yang ada di dalam pikiran kami adalah bahwa Aceh itu memakai bahasa Arab. Itu yang dulunya saya berpikir kalau Aceh itu bahasa Arab. Maka setelah sampai di Dayah ataupun di pondok pesantren Nurul Islam Baba Bulu Sawang, sangat terkejut dikarenakan Aceh mempunyai bahasa tersendiri dan kami tidak mengerti sepatah kata pun daripada bahasa Aceh. Maka inilah tantangan awal bagi kami pendatang dari luar Aceh untuk mondok ke Nanggero Aceh Darussalam. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat pertama sekali kami belajar bahasa Aceh, ini juga mempunyai kisah tersendiri yang telah kami utarakan dalam video sebelumnya, yaitu kisah sedih dan malu saat belajar bahasa Aceh. Yang mana di saat pertama belajar bahasa Aceh, karena kami datang di Nanggero Aceh Darussalam bertepatan dengan bulan puasa pada waktu itu dan pondok masih libur. Maka di saat setelah lebaran masuk, mulailah belajar. Kami bingung dikarenakan di sana untuk obrolan sehari-hari dan penjelasan kitab-kitab sehari-hari memakai bahasa Aceh. Inilah tantangan awal bagi para perantau dari luar Aceh untuk mondok ke Nanggero Aceh Darussalam. Maka pada waktu itu kami mencoba untuk belajar bahasa Aceh. Tetapi apa yang kami dapatkan? Pertama belajar bahasa Aceh, kami mempunyai kisah yang sangat malu, dan kisah tersebut juga menjadi motivasi dan penyemangat bagi pribadi saya sendiri untuk bisa bahasa Aceh. Yang mana pada awal untuk belajar bahasa Aceh kami menanyakan kepada teman kami, beliau adalah anak kampung asli dari Dusun Bobah Wuluh, tempat pondok pesantren Nurul Islam itu berada. Beliau kalau malam tidur di pondok, maka pada waktu itulah kami ingin belajar bahasa Aceh dengan para beliau-beliau ini. Maka pada waktu itu kami bertanya kepada beliau, ya karena pada waktu itu umur saya masih 12 tahun ke 13 tahun lah, masih kecil. Maka saya bertanya, kalau Assalamualaikum bahasa Aceh itu apa? Memang pada waktu itu kami masih kecil, masih berpikiran kalau di Assalamualaikum bahasa Aceh itu ada bahasa tersendiri. Tetapi apa yang kami dapatkan? Di saat pertama belajar bahasa Aceh, kami dibohongin oleh teman-teman yang suka bergurau. Kata beliau, Assalamualaikum bahasa Aceh adalah Papma. Apakah Papma itu? Nanti kami ceritakan. Maka pada suatu sore kami duduk di pintu gerbang pondok pesantren, maka lewatlah orang tua memakai sepeda. Karena saya merasa bangga, merasa bahagia telah bisa salam dalam bahasa Aceh yaitu Papma yang diajarkan oleh teman kami tersebut. Maka pada sore itu lewatlah orang tua pakai sepeda. Maka saya ingin mencoba bahasa Aceh. Pak, Papma pak, aku bilang. Tetapi saya menjadi bingung, kenapakah bapak tersebut tidak menjawab? Ini satu keanehan. Saya menjawab, memberi salam kepadanya, tetapi ia tidak menjawab. Bagi saya sangat benar. Tetapi apa yang terjadi? Maka saya tanyakanlah kepada salah satu daripada guru ataupun dewan guru di pondok pada waktu itu, yaitu Tengku Yusri Luk Sukun. Beliau adalah salah satu dewan guru yang sangat pintar bahasa Indonesia. Saya tanya kepada beliau, Tengku, tadi ada orang tua lewat, maka saya ucapkan salam kepada beliau dengan bahasa Aceh. Tapi mengapakah beliau tidak menjawab? Tengku Yusri bertanya, memang Tengku Jambi tadi salamnya macam apa? Lantas saya menjawab, Papma Tengku. Tengku Yusri terkejut, Tengku Jambi itu bukan salam. Papma itu adalah kata-kata kotor. Papma itu adalah kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan. Itu salah satu daripada kata-kata kotor di dalam bahasa Indonesia.
Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah pertama sekali kami belajar bahasa Aceh. Malu, tetapi dengan sebab saya ditipu oleh kawan tersebut, menjadi penyemangat saya untuk belajar bahasa Aceh. Alhamdulillah, dalam waktu 7 bulan saya sudah bisa bahasa Aceh dan sudah mulai faham bahasa Aceh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah saya bisa bahasa Aceh, saya mondok di Aceh. Maka ada kisah pilu. Dikarenakan pada waktu itu adalah konflik kontak tembak senjata di antara GAM dan RI. Banyak kisah-kisah sedih yang kami dapatkan pada masa konflik itu, yang tidak bisa kami ceritakan dalam video kali ini. Setelah masa konflik, tahun 2004 setelah damainya Aceh, tahun 2004 terjadilah tsunami. Dan tsunami inilah akhir daripada konflik Nanggro Aceh Darussalam. Di saat tsunami datang, saya mempunyai kisah yang sangat sedih, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang tua saya di kampung hanya menyaksikan lewat televisi ombak yang begitu besar, gempa yang begitu kencang. Orang tua saya telah beranggapan bahwa saya telah meninggal di Nanggro Aceh Darussalam. Bahkan Bapak Zubaidi ataupun Ustadz Zubaidi di samping rumah saya, di saat yasinan pada malam Jumat, beliau telah mengirimkan kulhu dan tahlil untuk saya, karena orang dusun saya berpikir bahwa sungguh saya telah salah satu daripada korban tsunami pada tahun 2004 tersebut. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada waktu itu, seminggu setelah kejadian tsunami, kami memberikan informasi kepada orang tua kami di kampung. Alhamdulillah kami selamat dan alhamdulillah kami panjang umur. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 2 kisah pilu. Dan adapun kisah yang terakhir di saat konflik, pada waktu itu ayahanda kami almarhum, yaitu orang tua kami, beliau sakit, dan yang beliau inginkan hanya satu, yaitu menemui saya di pondok pesantren. Maka singkat cerita, berangkatlah beliau dengan ibu saya yang didampingi langsung oleh Tengku Syarifuddin mengunjungi saya ke Aceh, ke pondok. Sesampainya di pondok, yang mana rencana daripada orang tua tersebut seminggu ataupun sebulan beliau akan menetap di Nanggro Aceh Darussalam. Tetapi apa ceritanya? Cerita lain. Di saat malam ketiga beliau di pondok, terjadilah kotak tembak di antara GAM dan RI pada waktu itu. Dikarenakan beliau belum pernah mendengar suara senjata, suara bom, maka paginya beliau berkata kepada saya, "Nak, kalau begini keadaan Nanggro Aceh, kita pulang saja." Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan saya menetap di Aceh, menginginkan saya tetap belajar, menuntut ilmu di pondok pesantren Aceh. Maka pada waktu itu pimpinan pondok pesantren kami meyakinkan orang tua kami. Katanya, Umar nggak usah pulang, Umar saya yang bertanggung jawab, insya Allah aman. Maka pada waktu itu hanya 3 hari orang tua kami di pondok, beliau langsung pulang kampung. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik bagi saya dapat menuntut ilmu agama, sehingga alhamdulillah saya mendapatkan ilmu, 1 titik ilmu dari lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah singkat perjalanan saya mulai dari Jambi, Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, hingga nyantri di pondok pesantren Lok Sumawe, tepatnya Dayah Nurul Islam ataupun pondok pesantren Nurul Islam, Kampung Babahulu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Nanggro Aceh Darussalam. Demikianlah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Dan kami menganjurkan kepada adik-adik kami, saudara-saudara kami, handai taulan, ilmu adalah yang terpenting. Ilmu adalah hal yang paling penting. Satu pesan daripada pimpinan pondok pesantren kami, walau kana bainaka wa bainal ilmi baharum minan nar,
Walaupun ada di antara engkau dan ilmu itu ada lautan api, seberangi. Begitulah wajibnya bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Maka marilah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, kita didik anak kita, keturunan kita untuk menuntut ilmu agama. Hanya sekianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.